Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam bimbingan, lindungan dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Belajar Nusantara. Kali ini masih mengangkat hasil investigasi spirit. Tujuan dari investigasi ini yang pertama untuk meluruskan kontroversi suatu kejadian atau mengungkap fakta-fakta terkait dengan budaya yang ada di masyarakat ataupun artefak yang ada di Nusantara secara spirit tentunya. Nah, menyikapi hal ini saya mohon kepada kita terutama orang Nusantara ini untuk bangga dulu, jangan a priori jangan pesimis apalagi merasa rendah diri gitu loh terkait dengan wacana-wacana atau informasi seperti ini. Harusnya kita merasa bangga. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian secara ilmiahnya. Yang akan kita bahas adalah hari ini tentang Gunung Lawu yang ada di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Nah, Lawu itu terdiri dari dua huruf lam dan waw. Ternyata secara spirit, setelah diinvestigasi secara spirit, Gunung Lawu itu adalah loh mahfudnya. Jadi langit dunia itu ya, jadi loh mahfudnya itu ya Gunung Lawu. Itu. Jadi kalau ada yang bertanya hubungan antara SP dengan Gunung Lawu, antara SP dengan Sulaiman itu apa? Sulaiman mewariskan harta amanah melalui satu Ratu Bilqis, istrinya, yang kemudian masuk moksa menjadi siluman Kanjeng Ratu Kidul. Nabi Sulaiman yang kerajaannya ada di Sleman menitipkan harta kepada Kanjeng Sunan Lawu atau Eyang Brawijaya V itu di Gunung Lawu. Jadi antara Nabi Sulaiman dengan Sunan Lawu atau Brawijaya V memang dekat, secara spirit dekat. Nah, di Gunung Lawu ini ternyata setelah dicek secara spirit itu adalah langit dunia. Jadi dimensinya langit tapi adanya di dunia. Posisinya Gunung Lawu. Di situ terdapat Loh Mahfud gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW, saya katakan tadi 5 nabi. Jadi ada 5 karisma kenabian yang masuk atau yang dibawa oleh SP. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ada di video sebelumnya. 5 karisma kenabian. Nah, Nabi Daud dan Sulaiman di Jawa. Nabi Ibrahim Palestina, Nabi Yusuf Mesir dan Nabi Muhammad di Arab Saudi. Tapi pernah ke Jawa. Bagaimana ke Jawanya? Nabi Muhammad itu ke Jawa pada saat menerima atau mengambil wahyu. Nabi Muhammad itu kalau bepergian dia tidak menggunakan spirit tapi fisik, termasuk pada saat Isra Mi'raj menggunakan kendaraan yang bernama barki atau buruk. Jadi Nabi Muhammad menembus langit sampai mustawa itu menggunakan buruk, fisik murni. Nah, pada saat menerima wahyu di Gunung Lawu, jadi wahyu-wahyu yang terkait dengan surga, yang terkait dengan penggambaran surga, Nabi Muhammad menerimanya di Gunung Lawu, atau dia ngambil atau pergi ke Gunung Lawu. Beberapa hal yang bisa dijadikan argumen. Yang pertama, ketika pulang dari Lawu, Nabi membawa batu yang dipakai atau digunakan untuk sahabat menulis tentang ayat itu. Atau Nabi Muhammad membawa lontar. Lontar itu jelas di Arab tidak ada daun lontar. Atau membawa kulit kayu. Jelas di Arab tidak ada kulit kayu, yang ada pelepah kurma. Jadi Nabi Muhammad kalau pulang dari Lawu biasanya membawa batu untuk menulis atau daun lontar atau pelepah kulit kayu. Nah, jadi ayat-ayat yang terkait dengan penggambaran surga, Nabi Muhammad SAW mendapatkannya dari Gunung Lawu. Sedangkan ayat-ayat yang terkait dengan tauhid itu langsung dari langit. Jadi begini, kenapa di Gunung Lawu kan begitu? Jadi begini, Nabi Muhammad ketika harus menjelaskan tentang surga,
Seandainya dia melihat langsung surga yang asli, dia bisa saja memahami itu. Tetapi nanti umat kesulitan untuk menerima gambaran tentang surga itu jika Nabi Muhammad melihat surga dalam bentuk surga yang asli. Walaupun memang pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad melihat surga dan neraka yang asli. Tetapi ketika baginda harus menjelaskan tentang surga yang asli kepada umat, itu kesulitan jika tidak ada bentuk realnya gitu loh. Makanya Nabi Muhammad mengambil wahyu atau ayat Quran tentang surga itu ngambilnya di Gunung Lawu. Kenapa? Karena di Gunung Lawu itu Nabi Muhammad bisa langsung menerima penjelasan bahwasanya begini. Kalau dalam bahasa manusianya begini. Ya Muhammad, surga itu jelaskan kepada umatmu. Surga itu seperti ini loh, ada air mengalir. Ini ada buah, ini ada telaga gitu loh. Nah, ketika Nabi Muhammad menggambarkan surga seperti halnya air yang mengalir di Grojogan Sewu, seperti halnya telaga yang ada di Jawa, seperti halnya buah-buahan yang begitu ranum yang ada di sekitar Gunung Lawu, itu Nabi Muhammad lebih mudah menjelaskan kepada umatnya ketika yang dijelaskan itu real ada di dunia gitu loh. Kalau di surga kan kalau di surga aslinya kan semua terbentuk dari cahaya. Kesulitan menjelaskannya gitu loh. Menarik yang abstrak ke dalam hal yang konkret itu akan sulit. Tapi ketika Nabi Muhammad menjelaskan hal yang konkret, bahwasanya tajri min tahti al anhar itu seperti ini loh. Airnya mengalir seperti Grojogan Sewu gini loh. Nah, umatnya itu akan lebih mudah menerima itu ketika tembakannya itu real gitu. Jadi Rasulullah SAW lebih mudah menjelaskan tentang situasi sampel surga lah tanah Jawa ini ketimbang Nabi Muhammad harus menjelaskan surga dalam bentuk yang asli. Itu juga menjadi jawaban kenapa orang-orang Arab senang ada di puncak Bogor. Kalau Anda ke Bogor, di kanan kiri itu banyak sekali toko-toko orang Arab. Karena apa? Karena memang gambaran surga itu ya di Jawa, gitu loh. Di Pulau Jawa ini, air yang mengalir, tumbuhan yang rindang, sejuk kan di Jawa. Gitu. Salah satunya di Jawa. Gitu. Karena di tempat lain mungkin tidak rata, ya, tidak rata, situasinya tidak rata. Itulah jadi Rasulullah SAW mengambil ayat-ayat tentang surga, tentang gambaran surga, ngambilnya di Gunung Lawu. Gunung Lawu itu adalah Loh Mahfud langit dunia. Itu kenapa itu terjadi? Karena agar Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan atau gambaran yang lebih mudah kepada umatnya tentang gambaran surga itu. Gitu. Ketika ditembakkan dalam dunia real, masyarakat atau umat tidak kesulitan memahami. Gitu. Nah, di tanah Arab tidak ada telaga. Di tanah Arab tidak ada air yang mengalir. Di tanah Arab tidak ada buah yang ranum begitu, tidak ada. Adanya di Jawa. Makanya ketika Nabi Muhammad dari Mekah menggunakan hijibarki atau menggunakan buruk sampai ke Gunung Lawu, dia melihat langsung ini loh kenyataan dunianya bahwa pancaran surga itu, sampel surga itu ya seperti ini. Jelaskan seperti ini saja supaya umatmu nanti paham gitu loh maksudnya. Karena kalau kita menjelaskan sesuatu yang abstrak untuk dijadikan hal yang konkret, untuk dijelaskan secara konkret susah. Tapi kalau kita menjelaskan sesuatu yang konkret itu lebih mudah. Gitu. Jadi 5 karisma kenabian itu, 1 Nabi Muhammad, 1 Nabi Ibrahim Palestina, 1 Nabi Yusuf Mesir, 1 Nabi Sulaiman di Sleman, 1 Nabi Daud di Surakarta. Kemudian Nabi Muhammad adalah dari Arab Saudi yang pernah pergi ke Jawa, yaitu ke Gunung Lawu. Itu jadi hasil investigasi spirit demikian. Mungkin mengarang-arang ya, tapi hasilnya seperti ini memang. Cek spiritnya seperti ini, bahwasanya Loh Mahfud itu adanya di Gunung Lawu. Lauh Mahfud
Ini bukan deket-deketan huruf ya, bukan deket-deketan kata. Memang fakta spiritnya seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya seperti apa surga, ya seperti yang ada di tanah Jawa. Itu aja. Gambaran realnya seperti itu. Walaupun memang pastinya yang surga aslinya lebih nikmat dan pasti lebih indah gitu. Tapi akal kita tidak nyampe. Kalau ditembakkan ke asli, makanya ditembakkan ke puncak Bogor gitu loh. Ditembakkan ke sekitar Gunung Lawu supaya otak kita nyampe bahwasanya keindahannya itu seperti itu. Seperti itu dan aslinya lebih dari itu maksudnya ya. Demikian terkait dengan Gunung Lawu atau Loh Mahfudnya di langit dunia. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.